lagi sama aku, Cepot. Kali ini aku sendirian, ini lagi sendirian. Terus hari ini kita nggak yang kayak kemarin lagi, lebih formal nih. Jadi hari ini aku bawa tamu spesial dari luar ceritanya. Jadi ada Nive ya. Siapa Niv? Dan Kak Yoham. Hai. Oke, kalau kalian yang belum tahu nih, sebenarnya mereka ini adalah salah satu duta berbakat di 2023. Jadi bisa dong spill sedikit kesibukan kalian tuh apa sih? Boleh deh, siapa duluan nih? Kak Yoham dulu deh. Oke. Halo semuanya, saya Ilham dan saya Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan dan tahun ini dapat gelar berbakat. Dan untuk kesibukan saya sendiri, sekarang ini lagi kuliah di Universitas Mulia juga di Prodi Informatika. Oke, kalau Nive? Kalau saya, perkenalkan nama saya Nive Zimelia Fortuna. Saya Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan. Kebetulan tahun ini dapat atribut berbakat pasangan sama Kak Yoham. Kalau kesibukan saya sekarang sedang bekerja, terus sambil kuliah di Universitas Mulia jurusan manajemen. Oke, bisa banget ya kuliah sambil kerja gitu. Tapi kalian pernah nggak sih kenapa kepikiran gitu buat daftar duta wisata? Kepikiran sebenarnya dulu tuh kalau saya pribadi ya itu dulu tuh karena dulu tahun 2022 tuh emang sempet memang mau daftar tapi belum ada niat atau mungkin niat udah ada tapi belum ada yang kayak mensupport bener-bener supaya ayo ikut duta wisata gitu. Terus karena dilihat dari persyaratannya terus kayak merasa belum percaya diri. Terus di akhirnya di tahun berikutnya ada yang ngajakin buat daftar duta wisata. Terus coba-coba diyakinin akhirnya daftar. Oke. Kalau Kak Ilham gimana? Sebenarnya kalau dari aku itu nggak ada planning tahun ini mau ikut duta wisata, duta wisata. Dan kayak pikiran aja tahun lalu itu kan aku udah kayak ngebuat kejutan lah di tahun sebelumnya kan. Jadi aku tuh kepengen lah tahun ini tuh pengen ada cerita lah ibaratnya pengalaman buat bisa dibagiin nanti gitu. Jadi modal nekat doang sebenarnya. Berarti tiap tahun ada ya harus dijadikan aku harus kayak gini nih gitu. Tapi apa sih yang bakal kalian siapin nih sebelum ikut duta wisata kayak gitu? Banyak gak sih yang disiapin? Kalau jujur saya pribadi ya banyak karena selain kita mungkin bisa kayak mulai dari percaya dirinya terus kayak yakin sama diri kita sendiri buat nampil di depan banyak orang. Terus mungkin kita harus paham sama yang namanya tentang wisata yang ada di Kota Balikpapan. Soalnya kan kita kalau menjadi seorang duta wisata itu harus kita paham dulu nih sama Kota Balikpapan. Asal-usulnya Balikpapan gimana sih? Dan itu benar-benar aku pelajarin dan aku cari tahu gimana sih Kota Balikpapan tuh. Terus tempat-tempat wisata yang ada di Kota Balikpapan. Kan banyak tuh tempat wisatanya tuh yang kayak hidden gem. Jadi kayak kita tuh nggak tahu tuh di dalam-dalamnya gitu. Terus waktu itu sama duta wisata kan harus bisa berbahasa Inggris. Nah itu jadi aku mempelajari bahasa Inggris juga. Kalau dari Ilham? Karena tahun ini modal nekat, jadi buru-buru sebenarnya mau disiapin apa aja, ini itu, jadi kurang maksimal lah ibaratnya. Kalau misalnya prepare-nya lah, jadi kurang maksimal banget kalau misalnya untuk ikut di ajang duta yang besar ini kan, gitu kalau dari aku. Oke. Tadi kan Kanivia sempat tuh bahas PD nih ya kan. Nah, tapi ada nggak sih kalian tuh kayak cara gimana sih ngomong public speaking yang bagus tuh gimana? Karena kan banyak nih orang yang aku nggak pede ngomong sama orang, tapi aku pengen gitu loh. Tapi menurut kalian tuh gimana sih biar nggak kayak gitu sama bangun public speaking? Nah Ilham deh, dari aku terus. Awal mau jadi pede ya? Iya, pede aja dulu gitu. Pede aja dulu ya. Kan kalau dari aku juga sebenarnya sebelum ikut duta wisata ini juga ibaratnya malu lah buat ngobrol di hadapan banyak orang gitu kan. Terus ikut di ajang duta wisata ini kayak harus banget ngobrol di depan banyak orang gitu. Nah, kalau disuruh ngejelasin gimana mau jadi pede,
coba dulu aja. Itu sih kalau aku, cobain dulu. Iya, Mau itu benar. salah, mau itu benar, kan coba aja dulu. Berarti balik ke modal nekat ya. Modal nekat Betul, semuanya. modal nekat Karena kalau dulu kita semua udah ya. kayak percaya diri ngomong di depan orang tuh pasti sekali dua kali tuh kayak ya aku takut gini-gini atau kayak merasa kayak gugup. Nanti lama-lama kalau misalnya udah keseringan atau memang sering jam terbangnya sering diasah gitu, jadi nanti kebiasa gitu. Nah. Dulu juga aku pribadi tuh anaknya yang nggak bisa ngomong di depan umum gitu, tapi makin kesini dan di Duta kan harus kayak wajib harus bisa, karena kan kita ketemu banyak orang tuh nggak satu dua lah, apalagi dari luar kota, terus kayak kita juga tugas kita juga kayak menyambut tamu dan itu harus diwajibkan buat Promosi juga kayak. harus ngomong sama orang gitu. Banyak banget ya caranya. Sama tadi, harus nggak sih kita bisa bahasa Inggris? Nggak semua orang bisa sebenarnya bahasa Inggris, tapi wajib nggak sih kalau ikut duta wisata tuh bisa bahasa Inggris? Sebenarnya dibilang wajib, tapi mungkin gini ya, kalau dari pendaftaran kita tuh udah emang ada di persyaratan wajib bisa berbahasa Inggris. Nah, karena kan kita dilihat lagi karena tugas kita nggak semuanya tentang orang-orang yang ada di sini kayak pejabat, menyambut tamu tuh nggak semuanya. Kita bisa aja tugas kita sewaktu-waktu di bandara, dan di bandara tuh kan kita nggak bisa yang bilang jangan ada orang turis orang luar betul. negeri, kita nggak bisa melarang dia buat kesini kan. Nah, jadi kenapa dibutuhkan bahasa Inggris? Karena mungkin buat supaya kita bisa berinteraksi sama orang tersebut, orang luar tersebut. Jadi kalau misalnya paling enggak bahasa Inggris tuh setidaknya bisa memperkenalkan diri kita ke mereka, dan juga kita mungkin bisa dengan bahasa Inggris kita bisa komunikasi dikit-dikit dan bisa menyampaikan informasi yang ada di Kota Balikpapan. Berarti seenggaknya pasif lah ya, Iya. ya nggak sih? Iya, kan karena juga mungkin pendatang atau turis kan datang ke Balikpapan juga kan buat wisata. Bisa dibilang lebih jadi tour guide lah, Iya, tour tour guide guide. tiba-tiba gitu. Karena kita juga biasa kalau nugas selain kita nerima tamu, kita juga jadi tour guide-nya mereka. Misalnya dia mau ke tempat wisata ini, kan mereka pasti nggak tahu tuh. Biasa kan kayak rombongan, jadi kita harus meng-guide dia dalam bahasa Inggris. Gitu. Untung-untung kalau dia bisa bahasa Indonesia lebih mudah kan. Jadi walaupun Kalau sedikit-sedikit misalnya lah ya. mereka nggak ya kan? bisa. Ini aku sempat research nih, waktu itu ada karantina nih, ada yang namanya ajang bakat, ya kan? Itu kan katanya masuk nilai plus nggak sih? Nah, kalian itu ajang bakat apa sih? Yang menarik nilai plus kalian itu? Sebenarnya bakat apapun itu juga dapat nilai plusnya lah. Cuma kalau dari aku sendiri kan basicnya juga penari, dan penarinya itu penari modern lah, gak tradisional kan. Jadi pas di ajang bakat kemarin kan aku nggak sama Nivea kan, jadi aku unjuk bakat itu nari sama unjuk model sama pasanganku sebelum Nivea gitu. Kalau Nivea apa? Kalau aku kemarin dansa, kita rata-rata dari finalis 24 tuh emang kebanyakan nari ya kak ya. Jadi mungkin jadi nilai plusnya karena kan emang kebanyakan narinya kebanyakan daerah ya. Terus aku yang dansa tuh yang kayak Latin dance gitu. Mungkin nilai plus dari juri mungkin itu karena aku salah satu dari yang berbeda dari 24 itu. Kamu atlet juga nggak sih, Pe? Iya, aku juga dulu atlet dansa. Kebetulan dance sport itu masuknya di atlet olahraga dia. Walaupun nari kan tapi mengeluarkan keringat, tapi dia jadinya Masuk masuknya atlet. olahraga. Gak nyangka banget. Tapi sekarang udah enggak karena udah berhijab. Apa deh, tapi wow banget loh. Oke, terus kira-kira apa sih pencapaian kalian nih masing-masing nih ya selama menjabat jadi duta wisata ini? Ada nggak sih kayak endorse atau side job? Ya kan tidak Ini menutup banyak ini, Bu. tidak menutup kemungkinan Banyak ini. nih. Mm-mm. Pasti kan banyak yang sudah tahu lah. Sebelum mengarah ke side job dan yang lain-lain, mungkin pencapaian ikut duta wisata ini terutama aku lebih pede, terus bisa dapat relasi. Oh, benar. Nah, terus kalau misalnya kayak side job itu sebenarnya ada, tapi nggak banyak.
Tapi ada. Tapi ada. Dan lumayan itu lah ya lumayan lah ya. lumayan lah ya. Mm-mm. lebih lagi kalau dari aku sih kayak panggilan buat nari di sebuah acara gitu-gitu kalau aku. Oh, banyak nari ya. Mm-mm. Berarti nanti bisa di-spill. Dia kebetulan ukli, kan Oh, iya punya bener. hip-hop ukli. Anggota Ukli. ukli, benar. Jangan dong. Oh iya benar, ya. Kalau KPA apa nih, Kak Nivea? Pencapaiannya sama Duta banyak sih. Kayak aku jadi lebih kenal ya relasi. Aku dapat relasi banyak. Terus bisa lebih berinteraksi sama kayak contohnya kayak pejabat-pejabat penting lah istilah. Kayak ya contoh kayak wali kota atau misalnya kalau presiden kesini tuh kita punya peluang gitu buat nyambut dia gitu. Terus kalau yang tentang kayak gitu-gitu ya lumayan semenjak ikut Duta ada Banyak. sampingannya. Wah, Banyak kayak lumayan lah ya ngalir kayak di rekening. iya, jadi kayak orang lebih kenal kita. Oh ini Duta Wisata gitu. Gitu. Ternyata banyak juga ya guys. Banyak itu Duta Wisata. Nanti kita spill. Jadi selama kalian di Duta Wisata itu ada nggak sih pengalaman yang kayak ih ngeri banget aku ingat sampai sekarang gitu, kayak ngelekat banget nih apa nih gitu. Ada nggak sih? Mungkin kalau dari aku kayak itu pas prakarantina sih. Oh iya, Ya kan? iya benar-benar. Ya, Kita tuh jadi- kayak semenjak ini tuh kayak merasa kekeluargaannya tuh dapet banget. Itu sih kan Kayak lebih dapet. gitu ya. Karena kan kayak kalau prakara, iya aku setuju sih juga. Karena prakarantina sampai kita sekarang tuh pun kayak solidnya tuh solid banget gitu. Terus dari prakarantina juga kita dimarahin sama-sama. Terus pulangnya tengah-tengah malam juga sama-sama, nggak tidur, ngantuk bareng pas karantina kan Kak. Waktu materi itu kayak semua tuh benar-benar ngantuk, kayak nggak bisa tertahan gitu. Harus kayak solid banget gitu ya, apa harus bareng gitu ya. Mungkin kalau pengalaman yang lebih detailnya itu pas sih naik kapal pinisi itu Nove. Oh iya Ya. benar. Ya. Itu bad trip banget sih. Bad trip. Karena Aku pernah itu- denger deh kayaknya tuh. Itu jadi gini Iya. ceritanya. Kita tuh itu sih pas city tour ya Kak ya. Mm-mm. Ya kan pas city tour. Materi city tour. Kita tuh ada yang emang pasnya tuh kita ke kapal pinisi. Terus itu hujan, pas tengah jalan tuh hujan. Nah, hujan deras-derasnya dan kapal itu memang terombang-ambing di tengah laut. Nah, itu Serem sepaniknya tuh kayak banget sih, baru panik-paniknya baru hujan, angin ya kan Kak. Mm-hmm. Terus itu ya itu udah semua kebasahan, masuk angin, kedinginan. Gitu Tengah sih. laut. Tapi seru kan? Seru. Iya, seru. Seru sih, cuma ya itu kan. Cuma ya itu Iya. ya, panik ini Tapi kayak deg-degan juga. deg-degan. Oh my god. Oke, jadi tugas yang biasa kalian jalanin nih selama Duta Wisata kayak konten-konten itu harus buat nggak sih? Seenggaknya kayak buat promosi gitu. Ada nggak sih kayak jadwal-jadwalnya gitu? Nggak ada sih. Kalau kayaknya. jadwal sih nggak ada, cuma kalau misalnya kayak konten tentang wisata itu dibilang wajib sih enggak, tapi memang itu sebagian dari tugas kita kan kayak mempromosikan tempat wisata. Karena kan kayak dari misalnya dari sosial media yang kita punya aja orang-orang yang mungkin nggak tahu kan followers IG kita nggak semuanya tentang orang Balikpapan yang sering menjelajahi Balikpapan kan. Jadi kita mungkin kalau di Duta Wisata itu ada 3 tugas sebagai promosi, promotor, inisiator, sama apa satunya Pak? Aku juga lupa ya. Udah aku lupa. Pokoknya tentangnya tuh kayak promosi, kita jadi inisiator buat teman-teman, berikan inovasi buat teman-teman, informasi buat teman-teman. Jadi kita, tapi kalau diwajibkan, dibilang wajib, tapi nggak seharus kayak tiap hari dijadwalnya kamu harus konten ini atau enggak. Nah sama tugas kita juga kalau mungkin orang-orang biasa kayak melihat kita cuma menerima tamu udah duduk, padahal sebenarnya tuh enggak sih. Kita juga kadang mengatur tamu VIP, jatuhnya jadi kayak protokolan gitu. Nah, terus kalau misalnya udah nyambut tamu ya biasa kita menikmati acara juga. Tuh. Oke, terus selama aktif Duta Wisata kan ada nggak sih kan tadi promosi wisata. Nah, kan kadang orang itu ngelihat konten kita itu menarik apa enggaknya itu kan dari video yang kita share kan. Menurut kalian tuh gimana sih biar promosi wisata kalian itu bisa dilihat orang banyak yang bikin jadi tertarik gitu gimana? Gimana ya?
ya? Mungkin dari kita bisa ngikutin tren sih. Kayak misalnya ngikutin gitu tren. tren, misalnya ada TikTok nih. Biasa kan orang kebanyakan aku lihat di TikTok tuh kayak nari ya, nariin joget-joget DJ itu lagu Jawa. Biasa kita kayak di tempat wisata, kita bisa ngontenin dari nari itu, atau mungkin kayak kita mempromosikan tentang pantai. Nanti kita view background dari kita bisa dari pantai. Pasti kan orang bertanya, kita tuh mempromosikannya nggak secara yang kayak langsung ini loh kalian harus Maksudnya sini, enggak ke tempatnya gitu tapi kayak. kita ngambil spot foto yang misalnya di situ tuh bagus tuh misalnya. Nah dari situ aja pasti orang kan nanya tuh ini di mana kok bagus belakangnya tempatnya gitu. Dari situ sih biasa kita ada, tapi yang konten memang kita sering emang ngefokusin buat mempromosikan tempat tersebut. Oke. Tapi ada nggak sih ke konten-konten dari kalian itu yang di luar dari wisata-wisata gitu? Ada sih. Event-event konser Iya, atau Konser. jajan-jajanan ya gitu-gitu ada nggak sih? Iya kan kalau jajanan kayak wisata kayak makanan kan masuknya wisata kuliner. Jadi kadang kita juga mempromosikan makanan khas Balikpapan atau yang memang sering ada di acara. Balikpapan ya, di acara kayak contoh mantau kan merupakan salah satu khas kota Balikpapan. Sebenarnya nggak semuanya tentang tempat wisata sih. Tapi kayak saling berkaitan juga nggak sih? Berkaitan. Karena kan dia masuknya wisata kuliner. Oke. Tapi menurut kalian, tapi menurut kalian media sosial tuh bantu banget nggak sih kayak buat dijadiin inspirasi kalau kalian pengen lagi buntu banget nih cari konten, tapi researchnya di sosial media tuh ngebantu banget nggak sih? Ngebantu sih, soalnya kan sekarang kan zamannya Globalisasi. kan zamannya tuh kayak apa-apa media Digital, sosial, apa-apa ya. media sosial gitu kan. Jadi kayak itu ngebantu banget. Apalagi kan kita ini sudah kayak dibilang orang Gen Z. Sedikit Nah, Gen Z pada Gen Z masanya kan. kan apa-apa gadget. Apa-apa gadget, apalagi kan kalau misalnya trennya tuh anak-anak sekarang kan healing kan. Nah, itu sudah Ya, healing. Dikit-dikit healing. dikit-dikit healing. Karena banyak mumetnya. Iya, gitu. Oke. Tapi perlu nggak sih sebagai duta wisata nih biar dikenal banyak orang? Oh, ciri khasnya kamu ini nih ngebangun personal branding. Perlu banget nggak sih? Biar tahu oke, itu ciri khasnya Ilham nih, ini ciri khasnya Nivea nih. Apa tuh? Perlu sih kalau menurut aku ya. Soalnya kan kita dulu pas pra karantina kan ada materi juga personal branding kan. Nah, itu kita ngebuat gimana sih kita membrandingkan diri kita gitu-gitu kan. Jadi menurutku perlu banget. Jadi orang itu mikirnya nggak salah-salah gitu. Nah, kalau misalnya kita ini, kita itu, kita ini, kita itu gitu. Kalau kamu kayak Iya penting sih, karena kayak ngebangun personal branding dari diri kita itu buat kita lebih dikenal sama orang-orang di luar sih. Jadi orang misalnya kita udah ngebangun personal branding kita ke orang lain, pasti kan orang kayak tanpa orang ngomong pasti udah menggambarkan ini Nivea banget nih. Dari tadi kan kita udah ngomong nih bahas-bahas duta wisata. Kapan sih pembukaannya tahun depan? Spill dong. nah, Kita ini kasih dia, waktu dan ini, tempat. ini tugas kita untuk mengajak kalian Oke. semua. Silakan. Pembukaannya itu rencana tanggal 29 ini. Ini bulan berapa sih? Desember. Desember ini. 29. Tapi karena ada kendala-kendalanya yang membuat pembukaan ini tersendat-sendat, jadi mungkin di awal Januari. Nah, kebetulan dari mulai awal tahun Januari nanti udah mulai sosialisasi ke kampus-kampus yang ada di Kota Balikpapan sama sekolah-sekolah SMA, SMK tuh kita udah mulai sosialisasi ke sana. Tapi di sini ada nggak nanti sosialisasi? Di sini ada kebetulan. Tetap ada ya. Oke. Jadi guys ingatin tahun depan awal bulan yang mau daftar bisa langsung Ya, mungkin Ke IG-nya. hadiahnya juga mau ikut Iya. atau yang lagi ada di belakang kamera nih. Nanti Itu ku paksa aja. kita sangat membuka untuk kalian semua daftar di Duta Wisata. Seru banget pokoknya di dalam itu. Gak sabar deh Gak sabar kan buka. pembukaan itu kan. Oke, yang mau daftar boleh ya guys. Yang di belakang Iya, juga boleh. Nanti daftar ya. Nanti dimasukin linknya di bawah. Nanti ada linknya di bawah. Atau follow IG-nya Atau dulu. follow, oh iya benar. FDWB Iya. underscore BPN. FDWB underscore BPN. Info-infonya kan. info-infonya di situ ya guys ya. Oke,
Jadi hari ini tuh udah banyak banget nih yang kita obrolin ya Kak ya, sama Kak Nivea, sama Kak Ilham. Makasih banget udah ngeluangin waktu yang kalian sedikit banget gitu buat kita. Tapi ternyata di persingkatan tips kita hari ini banyak banget nih yang bisa kita ambil, kayak dari buat konten, cara upgrade diri, apalagi soft skill. Banyak banget yang diperluin sekarang, apalagi di era sosial media sekarang yang harus kayak lagi rame-ramenya personal branding itu harus di Jadi guys, kita semua bisa mengupgrade diri nih lebih baik, dan jangan lupa pendaftaran duta wisata yang tadi disebutin di tahun 2024 bakal dibuka di awal bulan Januari. Pantengin terus juga sosial medianya tadi di @dwb_bpn. See you on podcast selanjutnya. Bye.